Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV dan radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini adalah pertemuan yang ke-37. Kita akan membahas insyaallah dua bab, yaitu tentang solat sunnah Rasulullah dan puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai bab sholatit tatawwu'i fil bait. Bab solat sunnah di rumah. Bab sholatit tatawwu' fil bait. Bab solat sunnah di dalam rumah. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita kalau solat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Qala al-muallif, yakni pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan salatut tatawwu'i fil baiti afdalu min salatiha fil masjid. Salat sunnah di dalam rumah itu lebih utama daripada salat sunnah di masjid. Walau kana al-masjid ahad al-masajid ats-tsalatsa allati yudha'af fiha ajrun. Meskipun masjid itu adalah salah satu dari 3 masjid yang paling utama yang dilipatkan pahala di dalamnya, seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Meskipun demikian, tetap lebih utama sholat sunnah itu dikerjakan di dalam rumah. Jadi sholat sunnah di dalam rumah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sunnah meskipun dikerjakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena sholat sunnah itu tempat terbaik di dalam rumah. Berbeda dengan sholat wajib, tempatnya harus di masjid. Wassalatu fil buyuti hayatun laha. Solat di rumah itu merupakan kehidupan. Membuat rumah itu hidup, membuat rumah itu bercahaya, membuat rumah itu sumringah, kata orang Jawa. Wa idza khalat min dzalika fahiya mayyitah. Tapi kalau di dalam rumah itu tidak ada solat sunnahnya, tidak pernah dipakai solat sunnah, tidak pakai dibaca Al-Quran di dalamnya, maka seperti rumah itu rumah mati, rumah yang redup, rumah yang gelap, tidak ada cahayanya. Walihada yustahabbu lil muslimi an yaj'ala salatahu an-nafilata fi baitihi. Maka dari itu dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjadikan solat sunnahnya di dalam rumahnya. Ammal fardu, adapun solat wajib atau solat fardu, fayajibu an yusalliyaha fil masajid ma'a jama'atil muslimin. Adapun kalau solatnya itu solat wajib, maka atau solat fardu seperti solat 5 waktu itu, maka wajib dikerjakan di masjid bersama kaum muslimin. Nah, kemudian, apa sih manfaat sholat sunnah di rumah? Kenapa Rasulullah lebih menekankan sholat sunnah itu lebih baik di rumah?
Kalau sholat wajib itu di masjid. Mengapa? Kita baca, wa min fawaidi sholatin nafilati fil baiti. Di antara faedah-faedah, mengapa sholat sunnah itu kok lebih baik di dalam rumah? Annaha tuharrik fis sighar minal banin wal banat ar-rohba fis sholah. Supaya sholat di dalam rumah itu bisa memotivasi, menggerakkan anak-anak kita yang masih kecil, ya, untuk senang dengan sholat. Karena kalau anak-anak itu lihat ibunya sholat duha, anak-anak itu lihat ayahnya sholat duha, anak-anak melihat bapaknya bangun di tengah malam, ibunya bangun di tengah malam, sholat rawatib di rumah, itu anak akan terbiasa dengan suasana sholat tersebut. Sehingga tertanam dalam dirinya anak-anak itu kecintaan terhadap sholat. Ya, dan juga dikatakan di sini di antara faedahnya adalah mengusir asyayatin minal bait. Jadi mengusir setan-setan di dalam rumah. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, dipakai salat, maka setannya akan pergi. Wa biha tahsulut tuma'ninatu fil bait. Dan dengan sholat sunnah di dalam rumah itu akan didapat ketentraman dan keteduhan dan kesantunan di dalam rumah. Teduh, adem, enak. Wal khairi wal barokah, dan rumah akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah karena sholat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa Aliman TV, sholat sunnah itu lebih afdolnya dikerjakan di kediaman masing-masing. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka harus berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Begitu ya, wallahu a'lam. Oke teman-teman, kita akan baca hadis yang pertama. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abbas al-Anbari, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah ibn Salih anil Ala ibn al-Haris an Haram ibn Muawiyah an amhi Abdullah ibn Sa'ad qala. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Sa'ad. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti was salati fil masjid. Sahabat Nabi ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang sholat di dalam rumah dan sholat di masjid. Jadi sholat itu bagusnya di mana ya Rasulullah? Di rumah apa di masjid? Maka dijawab sama Rasulullah, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Wahai Abdullah bin Sa'ad, kamu tahu sendiri rumahku itu dekat dengan masjid. Nah, memang rumahnya Nabi kan berdampingan sama masjid. Engkau telah tahu betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Akan tetapi, aku sholat sunnah di dalam rumahku, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada aku sholat di masjid. Masjid Nabawi maksudnya itu. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, engkau tahu betapa dekatnya rumahku dengan Masjid Nabawi. Tetapi, seandainya aku sholat sunnah di dalam rumahku, itu lebih aku cintai daripada sholat sunnah yang aku kerjakan di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi loh ya. Illa antakuna sholatan maktubatan, kecuali sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib, maka harus ke masjid. Tapi kalau sholat sunnah, maka lebih baik dikerjakan di rumah. Bahkan itu lebih baik daripada sholat sunnah yang dikerjakan di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Kalau sholat sunnah. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, beliau berkata, Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Ya, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian.
Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya seutama-utamanya solat adalah solat yang dikerjakan seseorang di dalam rumahnya. Jadi sebaik-baik solat adalah solat yang dikerjakan di dalam rumah. Kecuali solat wajib. Nah, kalau solat wajib itu baru harus dikerjakan di masjid bersama kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada hadis lagi. Ya, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama tadi ya, itu riwayat Imam Sahih Bukhari tadi yang pertama. Sekarang ada lagi hadis berikutnya Bukhari Muslim juga. Kalau tadi yang pertama Bukhari, yang kedua Bukhari Muslim. Kita baca yang Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Ya, jadikan solat kalian itu di dalam rumah kalian. Jadi harus ada solat yang dikerjakan di rumah. Solat-solat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah. Fala tattakhiduha qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Gak ada orang solat di situ, gak ada orang baca Quran di situ. Maka jangan sampai rumahmu seperti kuburan. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan, maka mari kita hidupkan solat sunnah di rumah kita. Solat malam, solat tahajud, solat duha, solat qobliyah, solat ba'diyah. Itu kalau dikerjakan di dalam rumah, maka rumah akan hidup. Rumah akan bercahaya. Rumah akan berseri-seri. Rumah akan diberi oleh Allah tumaknina dan ketentraman. Tapi kalau rumah tidak pernah dipakai sholat sunnah, apalagi penghuninya semuanya suka main musik, suka lihat sinetron, suka main gitaran, nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai ngaji, nggak pernah dipakai baca Quran, itu rumah seperti rumah mati. Redup, gersang, padam, tidak ada cahaya. Nah, ini pentingnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sholat sunnah di rumah. Ya, wabiha tahsulut tuma'nina fil baiti, ya, wal khair wal barokah, supaya rumah itu mendapatkan ketentraman, keberkahan dan kebaikan. Maka perbanyaklah sholat sunnah di rumahmu dan bacakan Al-Quran di rumahmu. Nah, itu tentang masalah sholat para jamaah. Hadisnya cuma satu tentang sholat di dalam rumah tadi ya. Nah, sekarang ada bab baru pada pertemuan kali ini, yaitu bab maja'a fi saumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang puasanya Rasulullah. Bagaimana sih puasa sunnahnya Rasulullah itu? Atau bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita baca bagaimana Rasulullah puasanya. Apa saja hari-hari yang Rasulullah puasa di dalamnya. Yang pertama, ikhwatal iman, hadis yang pertama mari kita baca. Ya, puasa. Apa sih puasa itu? Puasa itu dari segi bahasa artinya menahan diri. Adapun dari sisi syariat, puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi niyata at-taqarrub wal ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari apa saja yang membatalkan semenjak terbitnya matahari, min tulu'il fajri, semenjak terbitnya fajar adzan subuh sampai tenggelamnya matahari, niatnya beribadah kepada Allah. Itu puasa. Lah, puasa ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Lalu bagaimana puasanya Rasulullah? Mari kita baca bersama hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abdullah ibn Syaqiq qala sa'altu Aisyata an siyami Rasulillah. Kata Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, aku mendatangi Aisyah dan bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah,
ansiyami Rasulillah. Bagaimana sih puasanya Rasulullah itu? Qalat, maka dijawab sama ibunda Aisyah, kana yasumu hatta la naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Jadi bagaimana puasanya Rasulullah? Kata Aisyah, dulu Rasulullah itu kalau puasa itu beliau terus menerus, seakan-akan beliau itu puasa terus. Tetapi kadang-kadang beliau itu tidak puasa terus sampai kita mengira bahwa Rasulullah nggak puasa lagi. Jadi maksudnya adalah ayyastamirru shaiman fil ayyam hatta yaqula ba'duna li ba'din aw nuhaddisu anfusana ya anna Rasulullah ya madha istamarra shaiman. Jadi ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana sih puasanya Rasulullah itu? Beliau menjawab, Rasulullah itu kalau puasa terus menerus, seakan-akan Rasulullah itu puasa terus. Tetapi dalam beberapa waktu lagi, kadang-kadang Rasulullah itu berbuka terus, artinya nggak puasa. Sampai kami meyakini Rasulullah itu nggak puasa lagi, karena buka terus-terusan. Ya, terus, wa ma shoma Rasulullah syahron kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Nah, perhatikan. Tidak pernah atau tidaklah Rasulullah puasa sebulan penuh semenjak tiba di kota Madinah kecuali bulan Ramadan saja. Nah, tidaklah Rasulullah puasa Ramadan penuh, tidaklah Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan semenjak tiba di Madinah. Semenjak Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah tidak pernah puasa genap 1 bulan kecuali puasa Ramadan. Dan kalau sedang puasa sunnah, terus puasa sunnah. Ya, seakan-akan, wah, Rasulullah puasa terus nih, gitu. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu tidak pernah puasa, sampai seakan-akan Rasulullah tidak puasa lagi. Ya, itu artinya kadang Rasulullah puasa, kadang tidak. Kalau puasa, puasa terus. Kalau nggak puasa terus. Nah, kecuali kalau Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu penuh, Rasulullah puasa sunnah. Puasa wajib ya. Kalau Ramadan wajib ya, mohon maaf. Kemudian, berikutnya, hadis yang kedua, haddatsana Ali ibn Hujr qal haddatsana Ismailu ibnu Ja'far an Humaid an Anas bin Malik, dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, karena Anas bin Malik ini sejak kecil bersama Nabi, menjadi pelayannya Rasulullah. Annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah ditanya tentang bagaimana puasanya Rasulullah. Bagaimana sih puasanya Rasulullah? Maka dijawab sama Anas bin Malik, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yuridu an yuftira minhu. Dahulu Rasulullah itu puasa 1 bulan, seakan-akan kita melihat Rasulullah nggak ingin, seakan-akan kita melihat kalau Rasulullah itu nggak ingin berbuka, pengennya puasa terus. Wa yuftiru minhu hatta nara an la yuridu an yasuma minhu syai'a. Dan terkadang kita melihat Rasulullah itu berbuka terus, tidak pernah puasa, seakan-akan kami melihat Rasulullah itu tidak akan mau puasa lagi. Nah, artinya bagaimana itu? Artinya begini, gampangannya begini. Kadang-kadang Rasulullah itu puasa terus, setelah itu berhenti. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu tidak pernah puasa, seakan-akan nggak pernah puasa lagi. Nah gitu. Jadi kalau puasa kadang-kadang puasa terus, kalau nggak puasa terus. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kunta la tasha'u antarahu minal layli musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wala naiman illa ra'aitahu naiman. Maksudnya kana sallallahu alaihi wasallam mu'tadilan fi layalihi. Maksudnya Rasulullah itu balance dalam mengatur malam harinya. Kadang tidur, kadang sholat. Jadi Rasulullah itu kalau malam hari ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. Kalau engkau ingin melihat Rasulullah malam hari tidur, kau akan melihat Rasulullah akan tidur. Kalau kau ingin melihat Rasulullah sholat di malam hari, kau akan melihat Rasulullah sholat di malam hari. Maksudnya itu apa? Begini maksudnya. Jadi Rasulullah itu bukan semalam suntuk tidur. Dan Rasulullah juga bukan semalam suntuk sholat malam. Enggak. Jadi apa maksudnya?
kana mu'tadilan fi layalihi. Rasulullah itu orangnya pertengahan. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. La ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan ekstrim, tapi juga tidak meremehkan santai-santai. Jadi Rasulullah tengah-tengah. Rasulullah membagi waktunya, ada porsi untuk tidur, ada porsi untuk sholat. Itu Rasulullah mengajari kita begitu. Rasulullah tidak mengajari kita untuk ekstrim dalam beribadah. Karena kalau orang beribadah ekstrim, itu nanti dia akan dikalahkan dengan ibadahnya. Akan lemes dan akan futur, tidak mau lagi nanti. Kapok. Ya, karena nggak bisa memanage ibadahnya. Makanya ketika Rasulullah pernah melihat seorang wanita sholat, dipaksakan sambil ngantuk-ngantuk, sambil dia bersandar di tali. Kata Rasulullah, kenapa dia? Itu tali untuk kalau ngantuk bersandar. Kata Rasulullah, nggak usah begitu. Kalau waktunya ngantuk, ya tidur. Jangan dipaksa sholat. Nah gitu, jadi Rasulullah itu balance, tengah-tengah. Ya, Rasulullah itu bisa mengatur waktu. Kapan waktu untuk sholat, kapan waktu untuk tidur. Kapan waktu untuk tidur, kapan waktu untuk sholat. Kemudian ikhwatal iman, masih hadis yang mirip dengan hadis tadi ya. Kita baca, ini semua hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kenapa? Ya karena memang kitab ini kitabnya Imam Tirmidzi. Hadis berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan qal haddatsana Abu Dawud qal haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qal sami'tu Sa'id bin Jubair an Anas an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu. Dahulu Rasulullah itu kalau puasa, puasa terus. Seakan-akan kami mengatakan Rasulullah nggak ingin berbuka. Wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma. Tetapi kadang-kadang Rasulullah itu berbuka terus. Artinya nggak pernah puasa. Seakan-akan kami ingin mengatakan Rasulullah nggak ingin puasa lagi. Jadi kadang sering puasa, kadang sering tidak puasa. Begitulah Rasulullah. Wa ma shoma syahran kamilan mundu qadimal madinata illa Ramadan. Dan tidaklah Rasulullah puasa lengkap 1 bulan penuh semenjak tiba di kota Madinah kecuali kalau bulan Ramadan. Ya, kalau tiba di Madinah ketika hijrah sampai di kota Madinah menjadi warga Madinah, Rasulullah nggak pernah puasa genap 1 bulan kecuali Ramadan saja. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibni Abil Ja'ad an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah. Jadi Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah yang cerdas. Ummu Salamah berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Nah, ini info bagus ini. Kata Ummu Salamah, beliau berkata, tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, kalau memang Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa memang. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Kata istri Nabi Ummu Salamah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini dalil bahwa bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa. Dan kita tahu bahwa Sya'ban adalah bulan menjelang bulan puasa. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Hannad qal haddatsana Abda an Muhammad bin Amr qal haddatsana Abu Salamah an Aisyah, dari Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah, ibunda kita, wanita yang paling dicintai Rasulullah, dan Aisyah adalah istrinya Nabi yang ketika dinikahi Rasulullah yang gadis, adapun selainnya janda semua. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam ara Rasulullah yasumu fi syahrin aktsar min siyamihi lillahi fi Sya'ban.
Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu kalau bulan Sya'ban itu banyak-banyak puasa. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Ya, bal kana yasumuhu kullahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban. Dulu Rasulullah itu puasa bulan Sya'ban kecuali sedikit, bal kana yasumuhu kullahu. Akan tetapi Rasulullah itu puasa bulan Sya'ban semuanya. Intinya di sini ikhwatal iman, Rasulullah itu kalau puasa Sya'ban beliau memperbanyak puasa ya. Jadi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini termasuk 2 bulan yang Rasulullah, kalau Ramadan pastilah ya karena itu kan puasa wajib. Tapi Sya'ban ini itu Rasulullah memperbanyak puasa sunnah, bahkan dikatakan di sini kullahu, dipuasai semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu puasa bulan Sya'ban. Nah sekarang kita melihat bagaimana puasa Rasulullah 3 hari dalam 1 bulan. Perhatikan. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Al-Qasim ibn Dinar Al-Kufi qala haddatsana Ubaidullah bin Musa wa Talaq ibn al-Ghannam an Syaiban an Asim an Zirri ibn Hubaish an Abdullah qala, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam. Dahulu Rasulullah itu berpuasa pada permulaan bulan itu 3 hari. Nah, jadi Rasulullah dulu itu di permulaan bulan itu puasa 3 hari. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud. Wa qallama kana yuftiru yaumal Jum'ah, dan Rasulullah kalau hari Jumat jarang beliau berbuka. Artinya sering berpuasa hari Jumat. Tetapi nggak boleh mengkhususkan hari Jumat, harus ada gandengannya. Ya, harus ada gandengannya karena mengkhususkan hari puasa hari Jumat tok itu nggak boleh. Tapi kalau ada gandengannya puasa Kemisnya maka tidak mengapa. Nah, jadi di sini ikhwatal iman, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada banyak caranya atau banyak cara melakukannya, artinya waktunya itu. Cara yang pertama dengan cara puasa di 3 hari tengah bulan, 13, 14, 15. Ini yang diistilahkan oleh para ulama puasa ayyamul bidh. Saya ulangi. Jadi Rasulullah itu di antara puasa sunnah yang sering diamalkan Nabi adalah puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Lah, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu caranya macam-macam. Cara yang pertama, berpuasa dengan menepatkan tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan Hijriah, Qamariyah. Lah, puasa tanggal 13, 14, 15 itu sering diistilahkan oleh para ulama dengan puasa ayyamul bidh. Itu cara yang pertama. Tetapi boleh juga puasa 3 hari dalam 1 bulan dengan cara tidak mesti di tengah-tengah bulan. Boleh di awal, boleh dipisah-pisah, ada di awal, ada di pertengahan, ada di akhir, tidak masalah. Jadi boleh ini, boleh itu, dan dua-duanya benar. Ya, karena Rasulullah SAW juga melakukan 2 cara tersebut. Kadang ayyamul bidh di tengah-tengah 13, 14, 15, tetapi kadang juga Rasulullah SAW melakukannya tidak mesti di 3 atau di tengah-tengah bulan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. An Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya mohon maaf. Ini
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal itsnain wal khamis." Jadi termasuk puasa sunnah yang sering dilakukan Rasulullah adalah puasa Senin dan Kemis. Nah, Rasulullah semangat tuh, berusaha puasa Senin Kemis. Ya. Apa alasannya? Alasannya dijelaskan oleh hadis berikutnya, riwayat Abu Hurairah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Bahwa amalan-amalan seorang hamba itu ditampakkan kepada Allah, ditampilkan kepada Allah atau dipaparkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, setiap amalnya anak Adam itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau diangkat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku ingin agar amalanku diangkat ketika aku dalam kondisi berpuasa. Diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku ingin pada hari itu ada amalan yang istimewa, yaitu puasa, yaitu sehingga ketika amalan itu diangkat naik ke atas dalam kondisi Rasulullah berpuasa. Dan kenapa juga Rasulullah puasa hari Senin? Pernah ditanya, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Rasulullah pernah ditanya tentang kenapa panjenengan kok puasa hari Senin? Maka dijawab sama Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fihi. Karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Hadis ini hadis yang masyhur, ya, bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Tadi yang sudah kita jelaskan riwayat Imam Muslim. Kemudian ikhwatal iman, berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri as-sabta wal ahada wal itsnain wa minasyahril akhar ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis. Nah, kata Aisyah dalam hadis ini, dahulu Rasulullah itu kalau puasa dalam satu bulan itu milih waktu Sabtu, Ahad, Senin. Dan di bulan yang lain Rasulullah memilih Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Akhrajahu al-musannif fi jam'i, ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya. Jadi sekali lagi tadi kan saya katakan memang memang sudah kita ketahui bersama di antara puasa yang dianjurkan Nabi adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Cuma waktunya itu nggak mesti tengah bulan. Kalau tengah bulan 13, 14, 15 ini namanya ayyamul bid. Ini salah satu caranya. Tetapi nggak harus seperti itu. Ya, nggak harus seperti itu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh dipisah-pisah, nggak ada masalah. Ya. Makanya di sini dikatakan berikutnya, hadza yadullu anna yaumas sabt idza wafaqa ayyamal bid aw yaum arafah aw yaum asyura aw sima ma yaumil jum'ah fala haraj. Ini dalil bahwa boleh puasa hari boleh puasa hari Sabtu jika kebetulan hari Sabtu itu bertepatan dengan ayyamul bid, atau boleh ketika hari Sabtu itu bertepatan pada puasa Arafah, atau ketika hari Sabtu itu puasa Asyura, boleh. Yang nggak boleh itu niat mengkhususkan puasa hari Sabtu secara khusus, itu yang nggak boleh. Karena ada hadis yang Rasulullah melarang kita puasa hari Sabtu. La tasumu yaumas sabt. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu. Maksudnya larangan ini adalah larangan mengkhususkan hari Sabtu. Tapi kalau kebetulan kita niat puasa Arafah dan kebetulan puasa Arafahnya hari Sabtu, maka tidak mengapa. Itu maksudnya Syekh Abdul Razak di sini. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, an Aisyah qalat, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsar min siyamihi fi Sya'ban.
Tidak pernah Rasulullah puasa pada satu bulan yang lebih banyak melebihi puasa Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah puasa pada sebuah bulan yang lebih banyak daripada puasa Sya'ban. Tidak ada. Artinya puasa Sya'ban itu puasa yang benar-benar ya dianjurkan dan Rasulullah melakukannya dan sering-sering puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ditanya, ya Aisyah ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi ya, an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah. Jadi ada seorang wanita namanya Mu'adzah. Mu'adzah ini berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah dahulu Rasulullah itu puasa 3 hari dalam setiap bulan? Apakah setiap bulannya itu Rasulullah puasa 3 hari? Dijawab sama Aisyah, na'am, iya. Tiap bulan Rasulullah puasa 3 hari. Kemudian min ayyihi kana yasum, pada hari apa puasanya Nabi? Dijawab kana la yubali min ayyihi shoma. Dulu Rasulullah tidak memperhatikan dari manapun beliau berpuasa. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah, boleh tidak masalah. Cuman kalau yang tengah itu namanya ayyamul bid, ya. Selainnya bukan namanya ayyamul bid, tapi tetap boleh. Karena Rasulullah juga pernah puasa 3 hari dalam 1 bulan dan tidak mesti pas ayyamul bid. Nah, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman, sekarang masalah puasa Asyura. Dari Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan, kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dulu puasa Asyura itu tanggal 10 bulan Surah, tanggal 10 bulan Muharram. Itu namanya puasa Asyura. Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Jadi puasa 10 Muharram itu, puasa Asyura itu dulu dikerjakan orang kafir Quraisy. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah pun memuasai tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura tersebut. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Maka ketika Rasulullah tiba dari kota Mekah menuju Madinah hijrah, sampai di kota Madinah, Rasulullah berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, dan Rasulullah juga memerintahkan sahabat Muhajirin dan Ansor untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Falamma ufturida sholat Ramadan, falamma ufturida Ramadanu, kana Ramadanu huwal faridatu wa turika Asyura. Tetapi ketika turun surat perintah dari langit memerintahkan Nabi puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa Ramadan itu turun dari langit, diperintahkan kepada Nabi. Semenjak itu baru berubah. Puasa Asyura yang sebelumnya wajib menjadi sunnah, sedangkan puasa Ramadan ada titah khusus, perintah khusus menjadi wajib. Sehingga faman syaa shamahu waman syaa tarakahu. Nah, semenjak turun perintah puasa Ramadan 30 hari, maka puasa Asyura yang dulu diwajibkan itu menjadi sunnah. Yang mau mengerjakan monggo, yang tidak mengerjakan tidak mengapa. Nah, jadi dulu itu Rasulullah sebelum turun perintah puasa Ramadan, itu puasanya ya Asyura itu mesti dilakukan sama Nabi. Tapi ketika turun surat Al-Baqarah tadi itu tentang perintah Ramadan, baru para sahabat dipersilakan Nabi mau puasa monggo, tidak ya tidak mengapa, tapi fadilahnya luar biasa. Karena puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
berikutnya ya, belum selesai ini, masih ada beberapa hadis. Kita sabar, kita selesaikan ya. Hadis berikutnya dari Alqamah qol sa'altu Aisyata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'a. Aku bertanya kepada Aisyah, apakah dahulu Rasulullah pernah mengkhususkan sesuatu pada hari-hari tertentu? Qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah yutiku. Jadi Rasulullah SAW itu dulu amalannya itu dawam. Dawam artinya istiqomah. Dulu Rasulullah itu istiqomah. Ya, orangnya istiqomah, nggak harus milih-milih tertentu kecuali yang memang ada dalilnya. Wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah yutiku. Dan siapakah di antara kalian yang mampu beribadah seperti ibadahnya Rasulullah? Hadzal hadis hadisun amun fi sairil ibadat wala yahtassu bi babis siyam. Ya, ini hadis umum, tidak hanya terbatas pada puasa. Jadi Rasulullah itu amalannya kontinu. Rasulullah itu amalannya itu istiqomah, ajak. Gitu ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ikhwatal iman, dari Aisyah, dakhala alayya Rasulullah wa indi imra'atun. Kata Aisyah, Rasulullah pernah masuk kepadaku sedangkan pada waktu itu aku bersama seorang wanita. Faqala, maka Rasulullah berkata, man hadhihi, siapa wanita ini? Qultu fulanah la tanamul lail. Orang ini ya Rasulullah namanya fulanah. Fulanah ini nggak bisa tidur malam. Kalau malam nggak tidur. Maka Rasulullah berkata, alaikum minal a'mali ma tutikun. Kalau malam nggak tidur karena ibadah terus, sholat malam terus. Maka dinasihati sama Nabi, alaikum minal a'mali ma tutikun. Ya, kerjakan olehmu amalan-amalan yang kamu mampui. Jangan dipaksa-paksakan. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Artinya ibadah itu jangan berlebihan, nanti kamu akan tertimpa kebosanan. Kayak sedang-sedengan aja. Waktunya tidur-tidur dulu, nanti di penghujung malam bangun. Adapun terus satu malam penuh sholat, nah, orang kayak gini nih akan kalah nanti. Ya paling 2 hari 3 hari nggak bisa melanjutkan, akan kalah nanti. Makanya Rasulullah itu nggak senang dengan amalan yang kayak gitu. Rasulullah senang itu dawamuha wa inqallah. Sedikit atau sederhana tapi ajek, itu lebih baik. Karena Rasulullah pernah ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, dawamuha wa inqallah. Amalan yang ajek, yang istiqomah meskipun sedikit, itu lebih baik. Ya. Wa kana ahabba dzalika ila Rasulillah alladzi yadumu alaihi sahibu. Dan amalan yang paling disenangi Rasulullah adalah amalan yang ajek, yang langgeng, yang terus-terusan meskipun sederhana. Daripada semalam suntuk tapi cuma sehari besok nggak bisa ngulangi. Dan kita pasti akan kalah kalau cara ibadahnya ekstrim seperti itu. Sederhana ibadahnya Rasulullah. Waktunya tidur-tidur. Waktunya berkumpul sama istri, berkumpul sama istri. Waktunya sholat, itu Rasulullah. Pandai memanage waktunya. Nah, ini juga dikatakan di sini, Sa'altu Aisyata wa Umma Salama an Abi Saleh. Dari seorang lelaki yang bernama Abu Saleh. Dia bertanya kepada Aisyah dan bertanya kepada Ummu Salama. Dua-duanya istrinya Nabi. Ayyul amal kana ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apakah yang paling dicintai Rasulullah? Amalan yang paling disenangi Rasulullah itu amalan yang bagaimana? Dijawab, madima alaihi wa inqallah. Yaitu amalan yang disenantiasakan, amalan yang diajekkan, amalan yang diistiqomahkan meskipun sedikit. Jadi Rasulullah itu senang amalan yang sedikit, sederhana tapi terus menerus. Ajek, istiqamah, itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir ini ya. Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abdullah bin Saleh
Qal haddatsani Muawiyah ibn Saleh an Amr ibn Qais annau sami'a Asim ibn Humaid qal sami'tu Auf bin Malik yaqul, aku mendengar Auf bin Malik berkata. Ini Auf bin Malik perawinya ini. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah bersama Rasulullah pada suatu malam. Kemudian Rasulullah bersiwak. Bersiwak itu membersihkan mulut dan gigi. Tsumma tawaddu'a tsumma qama yusolli. Jadi pada malam hari aku pernah bersama Rasulullah, aku melihat Rasulullah bersiwak, terus Rasulullah berwudu, terus Rasulullah sholat. Fakumtu ma'ahu, maka aku sholat bersama Nabi. Aku jadi makmumnya Nabi. Fabada'a fastaftahal Baqarah. Kemudian Rasulullah memulai sholat dan membaca surat Al-Baqarah. Bayangkan surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahma illa waqafa wasa'al. Ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, ketika melewati ayat-ayat rahmat, maka Rasulullah berdoa minta kepada Allah. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadza. Dan apabila Rasulullah melewati ayat-ayat azab, maka Rasulullah berhenti dan berlindung kepada Allah. Tsumma raka'a, kemudian Rasulullah ruku', wa makasa raki'an, kemudian Rasulullah lama rukuknya itu biqadri qiyamihi. Lama rukuknya Rasulullah itu seukuran berdirinya. Berarti panjang rukuknya ini. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan ketika ruku' Rasulullah berkata, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal adhamah. Setelah itu, setelah berdiri dan seterusnya, kemudian tsumma sajada. Kemudian sujudnya Rasulullah itu biqadri ruku'i, seukuran rukuknya. Wa yaqulu fi sujudihi, dalam sujudnya Rasulullah berkata subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adhamah. Tsumma qala Ali Imran tsumma suratan yaf'alu mithlu dzalik. Setelah itu Rasulullah berdiri dan membaca surat Ali Imran. Kemudian surat-surat yang lain seperti itu. Hadzal hadis kama huwa wadih laisa lahu alaqa bi babi siyamin nabi wa huwa aqrab lil bab alladhi yatalaq bi ibadatin nabi wa qiyamihi minal lail. Kata pensyarah kitab ini hadis ini kurang cocok dengan temanya. Kalau temanya kan tentang puasa, tapi ini berbicara tentang solat malam. Tetapi Imam At-Tirmidzi meletakkan hadis ini di bab puasa, padahal isinya solat malam. Tapi di sini ada pelajaran penting. Pelajaran penting adalah di antara sunnahnya Nabi itu bersiwak, membersihkan mulut dan gigi. Itu termasuk sunnah. Nabi senang melakukan siwak. Sebelum wudhu, sebelum sholat. Ketika masuk rumah, sebelum ketemu istrinya, Rasulullah bersiwak. Ya, itu menunjukkan Rasulullah adalah orang yang pandai menjaga kebersihan dirinya dan menjaga penampilannya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Kita selesaikan bab ini pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada bab-bab yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.